Sekolah Minggu GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Yeay. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas pagi hari yang indah ini. Kita bisa kembali bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Adik-adik, kita sama-sama mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai hari ini GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci terus menjalankan sekolah minggu meskipun kami laksanakan secara virtual. Kami percaya berkat-berkat hadirat-Mu terus kami rasakan dari minggu ke minggu, mengubahkan setiap anak-anak GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang setia, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dalam sekolah minggu, akan semakin diberkati, akan semakin mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sekitar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ibadah sekolah minggu kami ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, Kakak Nada mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan sama-sama yel-yel dulu ya. Yuk, berdiri dong. Kakak Nada udah berdiri nih. Kakak Nada masih nunggu semuanya berdiri. Semuanya sudah berdiri? Abangnya, adiknya, kakaknya? Ayo, mantap. Mari kita yel-yel. Laskar Kristus, joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Bersukacita ya semuanya ya adik-adik ya. Oke, kita mau sama-sama sebutkan nih moto sekolah minggu GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. Gimana caranya? 1. Rajin sekolah minggu. 2. Rajin membaca Alkitab. 3. Melakukan firman Tuhan. 4. Bersemangat memuji dan menyembah Tuhan. Yeay! Kakak Nada mau ingetin adik-adik semuanya untuk terus bersemangat ya, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sudah siap untuk bernyanyi bersama-sama? Meskipun kita terpisah oleh ruang ya, tapi kita tetap bisa mempersembahkan kepada Tuhan puji-pujian yang mantap. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini, bahagianya anak Tuhan. Bahagianya anak Tuhan, senang susah Dia pelihara, siang malam puji Tuhan, sebesar kasih-Nya. Nyanyikan haleluya, haleluya. Mari semua puji Dia, haleluya. Nyanyikan haleluya, haleluya. Mari semua puji Dia, haleluya. Bahagianya anak Tuhan, senang susah Dia pelihara, siang malam puji Tuhan, sebab besar cinta kasih-Nya.
Kita mau katakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Kita akan sama-sama menaikkan pujian. Tuhan selamat datang. Selamat datang. Kami telah siap menyambutmu, bernyanyi bagimu, Yesus. Dengarkan firman-Mu, Tuhan. Pimpinlah kami dalam ibadah ini. Adik-adik, ini adalah pujian baru ya. Kita mau sama-sama belajar ya. Kita nyanyikan dari awal. Tuhan selamat datang. Kami telah siap. Kami telah siap menyambutmu, menyambutmu, bernyanyi, bernyanyi bagimu,
mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Gimana, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Sudah memuji, menyembah Tuhan. Kalau sekarang kita sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan. Yang sudah pada ujian, gimana? Ujiannya bisa ya? Sudah nilainya juga bagus-bagus ya, hebat ya anak sekolah minggu. Oke, yang lagi libur, selamat libur. Yang sudah akan masuk, semangat lagi buat belajarnya. Oke, kita mau berdoa dulu sebelum kita dengar firman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama, kami akan beribadah, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami, kiranya Tuhan yang boleh membuka hati kami, juga adik-adik boleh dengar-dengaran untuk boleh mengerti dan tahu dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu agar kiranya mereka juga boleh ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang seturut dan sekehendak Engkau saja Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, yang dari pagi, dari bangun tadi yang sudah berdoa, siapa aja? Doa bangun tidur, doa apa lagi? Doa makan, doa apa lagi? Banyak ya. Kita harus selalu berdoa karena Tuhan Yesus juga ajarkan kita untuk selalu berdoa dalam setiap keadaan kita. Nah, Tuhan Yesus juga ada mengajarkan tentang berdoa. Jadi murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana harusnya berdoa? Nah, di Perjanjian Baru, di kitab Injil, ada 4 Injil, Markus, Lukas, Yohanes itu mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Apakah kita berdoa harus di luar, di depan rumah, biar orang kelihatan, wih, dia rajin sekali, dia berdoa. Wow, aku mau berdoain di luar aja deh, biar nanti dilihat temanku kalau aku rajin berdoa. Seperti itu enggak? Enggak ya. Tuhan justru mengajarkan kita berdoa itu masuk ke rumah, masuk ke kamar, tutup pintu, lipat tangan, kita berdoa. Karena berdoa itu adalah nafasnya orang Kristen. Nafasnya kita untuk kita boleh berbicara dengan Tuhan. Jadi kita harus selalu berdoa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ada mengajarkan kita tentang doa. Ada yang tahu doa apa? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus, ada yang tahu doa apa? Doa makan. Doa apa lagi? Doa apa? Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa tentang doa Bapa kami. Hari ini kita akan belajar tentang doa Bapa kami. Bapa kami itu kita akan lihat dari Lukas 6 ayat 9 sampai dengan 13. Kita baca dulu ayat 9 sampai 13, kita baca semuanya, baru nanti kita akan coba belajar ya. Kita baca ya dari ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kita mau belajar di sini, kita akan belajar cara kita berdoa dan menurut seperti yang ada
di Matius ini yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, ada bagian-bagian yang mau kita ketahui ya. Nah, yang pertama itu di ayat yang ke-9, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tuhan itu sangat sekali disanjung, ditinggikan. Kayak kita di awal berdoa kita harus mengagungkan Tuhan, karena Tuhan sangat senang dipuji. Jadi waktu kita berdoa, puji Tuhan dahulu, agungkan Dia, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Itu apa yang seperti diajarkan di dalam doa Bapa kami. Jadi adik-adik bisa membuka dengan mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Jadi bagian pertama, kita mengagungkan Tuhan di dalam doa kita. Kemudian jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi Tuhanlah yang memiliki kuasa hidup kita, baik di bumi dan di sorga. Kemudian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada yang nggak disebutin, berikanlah kami besok, berikan kami minggu depan makanan kami yang berlimpah-limpah. Enggak kan? Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi di sini berbicara tentang kebutuhan. Kebutuhan kita apa? Bukan keinginan kita. Keinginan kita maunya sih beli mainan kak, maunya sih bisa jalan-jalan kak. Bukan itu. Jadi Tuhan mengajarkan kita kebutuhan kita, yaitu cukupkanlah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke ya. Jadi yang pertama tadi kita mengagungkan Tuhan. Yang kedua, kita memohon pada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita yang secukupnya. Kemudian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kita juga mohon ampun. Kita semua di sini, adik-adik juga, kita juga pasti ada melakukan kesalahan pada orang lain. Jadi kita juga memohon ampun pada Tuhan. Oke? Yang pertama kita mengagungkan, yang kedua kita memohon Tuhan boleh mencukupkan kebutuhan kita. Terus yang ketiga kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Terus, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, yang bagian ini sama yang seperti sebelumnya ya. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu bagian yang bagian penting doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Nah, kita akan melatih doa kita agar bisa seperti apa yang Tuhan ajarkan. Yang pertama tadi agungkan Tuhan, sanjung Tuhan, kemudian meminta yang apa yang kita butuhkan. Misalnya adik-adik butuh bisa mengerjakan ujian. Misalkan Tuhan Yesus bantu aku agar aku bisa sembuh. Itu yang kita doakan. Kemudian minta pengampunan pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun, kami mohon belas kasih Tuhan, karena kami juga sudah berdosa menyakiti sesama kami. Kami mohon pengampunan. Itu doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik, itu materi yang kita pelajari hari ini. Tidak usah panjang lebar. Jadi memang fokus kita tentang doa Bapa kami ini, dan adik-adik juga harus belajar untuk doa adik-adik kesehariannya bisa bagian-bagiannya seperti yang 3 bagian tadi kita pelajari. Ya, tadi mengagungkan Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan, kemudian kita puji-puji Tuhan. Terus yang kedua kita mohon pada Tuhan apa yang jadi kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga kita mohon pengampunan dari Tuhan. Oke, itu materi kita hari ini. Nah, kemudian kreativitasnya. Pasti ada sudah tahu, bisa menebak. Kreativitasnya apa? Adik-adik bikin video, rekam, hafalin dan rekam.
doa Bapa kami. Oke, jadi nanti jadi waktunya seminggu ya bisa lah ya. Doa Bapa kami ambil dari yang Matius ayat 6 pasal 9 sampai 13. Nah, adik-adik nanti minta tolong sama Papa liatin ayatnya, kemudian adik-adik baca dan hafalkan, kemudian rekam video. Oke? Pasti bisa. Anak-anak sekolah minggu mah jago-jago, hebat-hebat gitu ya. Jadi tugasnya nanti di videoin tentang doa Bapa kami, kemudian seperti biasa dikirim ke Kak Tiara. Oke? Gitu aja adik-adik. Jadi selamat menjalankan firman Tuhan yang sudah didengarkan. Selamat menjadi sukacita, semangat menjadi berkat untuk orang lain. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala berkat penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan hidup kami. Dan kami mengucap syukur kami boleh belajar ya Tuhan hari ini tentang doa yang sudah Tuhan ajarkan pada kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami juga boleh belajar lebih lagi, boleh rindu terus lagi untuk mengenal Engkau. Dan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati kami terus, cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan yang boleh menyertai hidup kami. Selanjutnya dalam keadaan agar selalu dalam benar sehat dalam penyertaan Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan boleh menyertai kami dan kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi selamat hari Minggu. Dan Yesus memberkati. Bye. Selamat hari Minggu. Hari ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 73 ayat 28. Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka mendekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 ayat 28. Terima kasih kakak-kakak. God bless you. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 ayat 28. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindungan dekat Tuhan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 ayat 28. Terima kasih. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan
28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku dekat Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bye-bye.